Kitab suci merupakan kumpulan kitab atau buku yang ditulis oleh penulis manusia dengan ilham dari Allah. Karena Allah dan sabdanya adalah suci, maka kitab yang memuat sabdanya disebut kitab suci. Kitab suci berisi tulisan tentang wahyu Tuhan dan rencana keselamatan umat manusia. Kitab suci umat Katolik terdiri dari 72 atau 73 kitab, tergantung dari cara kita menghitungnya. Perinciannya adalah 46 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru, jumlah seluruhnya 73 kitab. Namun, karena Konsili Trente, tahun 1545 sampai tahun 1563, menghitung kitab ratapan sebagai bagian dari kitab Nabi Yeremia, maka jumlah kitab menjadi 72 saja. Kitab-kitab dalam kitab suci ditulis dalam beberapa bentuk literatur yang berbeda. Penting bagi kita mengenali bentuk-bentuk literatur yang berbeda tersebut ketika membaca kitab suci. Sama halnya penting bagi kita mengenali bentuk-bentuk tulisan yang berbeda dalam suatu surat kabar. Misalnya, ketika membaca surat kabar kita harus tahu apakah kita sedang membaca bagian editorial, atau berita, atau iklan. Perjanjian Lama, atau kitab-kitab Yahudi, merupakan tulisan tentang hubungan Tuhan dengan Israel, bangsa pilihan. Ditulis antara tahun 900 sebelum Masehi hingga 160 sebelum Masehi. Ke-46 kitab dalam Perjanjian Lama dapat dibagi dalam 4 bagian, 5 kitab Pentateuch, 16 kitab sejarah, 7 kitab puitis dan hikmat, serta 18 kitab para nabi. Pentateuch 5 kitab pertama dalam Perjanjian Lama yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Banyak kisah-kisah kitab suci yang terkenal ditemukan dalam kitab-kitab Pentateuch termasuk kisah penciptaan, Adam dan Hawa, Bahtera Nuh serta kisah-kisah lain tentang asal mula bangsa Israel dan pelarian mereka di bawah pimpinan Musa dari perbudakan Mesir. 10 perintah Allah dan hukum-hukum lainnya menyangkut hidup dan beribadat bangsa Israel juga didapati dalam kitab Pentateuch. Oleh sebab itu, kitab Pentateuch disebut juga kitab hukum atau kitab Taurat. Sesuai namanya, kitab sejarah berisi tentang sejarah bangsa Israel serta campur tangan Allah dalam sejarah mereka. 16 kitab sejarah yaitu Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarikh, 2 Tawarikh, Ezra, Nehemia, Tobit, Yudit, Ester, 1 Makabe, 2 Makabe. Kisah-kisah tentang para tokoh terkenal, baik pria maupun wanita dalam sejarah Israel dapat ditemukan dalam kitab-kitab ini, termasuk tentang Raja Daud dan Raja Salomo, juga Deborah, Yudit, Ratu Ester. Kitab-kitab sejarah mengungkapkan suatu pola hubungan yang menarik antara Tuhan dengan bangsa pilihannya. Apabila mereka setia pada Tuhan dan pada hukum-hukumnya, maka hidup mereka sejahtera dan Tuhan melindungi mereka dari para musuh. Tetapi, apabila mereka menyembah Allah lain dan hidup penuh cela di hadapan Tuhan, dengan kata lain mengatakan kepadanya, "Kami tidak membutuhkan engkau," maka bencana datang susul menyusul menimpa mereka. Ada 7 kitab puitis dan hikmat yang agak berbeda dalam gaya literatur serta isinya. Termasuk di dalamnya adalah Mazmur, yaitu doa-doa yang ditulis dalam bentuk puitis. Terdapat kitab-kitab tentang bagaimana mencapai hidup bahagia, seperti Amsal dan Putera Sirah. Kidung Agung, salah satu puisi cinta paling sensual yang pernah ditulis, menggambarkan kasih mesra Tuhan yang begitu besar bagi umatnya. 7 kitab puitis dan hikmat, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Kebijaksanaan Salomo, Putera Sirah. Kitab para nabi berisi tulisan-tulisan para nabi besar Israel. Peran para nabi adalah menjaga agar bangsa terpilih tetap setia pada perjanjian yang telah mereka buat dengan Tuhan dan membawa mereka kembali apabila mereka menyimpang dari Tuhan. Tulisan-tulisan yang amat berpengaruh ini menggambarkan dengan jelas ganjaran jika mereka setia dan hukuman jika mereka tidak setia. Di samping itu, secara misterius kitab-kitab para nabi menubuatkan kedatangan Sang Mesias dan memberikan gambaran tentangnya. Kelahiran Yesus di Betlehem dari seorang perawan, pewartaannya bagi mereka yang sakit miskin,
dan tertindas, juga wafatnya yang ngeri, semuanya telah dinubuatkan dalam kitab-kitab para nabi. 18 kitab para nabi, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Baruh, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yul, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria dan Maleaki. Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab, semuanya ditulis dalam bahasa Yunani, karena pada masa itu bahasa Yunani merupakan bahasa percakapan yang paling umum dipergunakan di wilayah Laut Tengah, antara tahun 50 Masehi hingga 140 Masehi. Perjanjian Baru meliputi Injil, Kisah Para Rasul, Epistola atau surat-surat dan Kitab Wahyu. Tema inti Perjanjian Baru adalah Yesus Kristus, pribadinya, pesannya, sengsaranya, wafat serta kebangkitannya, identitasnya sebagai Mesias yang dijanjikan dan hubungannya dengan kita sebagai Tuhan dan saudara. Kata Injil merupakan turunan kata Arab yang artinya kabar gembira. Dalam bahasa Yunani Evangelion, dalam bahasa Latin Evangelium. Ada 4 Injil. Masing-masing Injil menceritakan kisah hidup, ajaran-ajaran, sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. 4 Injil tersebut adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ketiga Injil pertama, Matius, Markus dan Lukas disebut Injil Sinoptik. Sinoptik berasal dari kata Yunani yang artinya satu pandangan, sebab ketiga Injil tersebut mirip dalam struktur maupun isinya. Injil Yohanes, meskipun tidak bertentangan dengan Injil Sinoptik, berbeda dalam struktur dan mencakup beberapa kisah dan perkataan-perkataan Yesus yang tidak ditemukan dalam Injil Sinoptik. Banyak kisah kitab suci yang terkenal tentang Yesus ditemukan dalam Injil, termasuk kisah kelahirannya di Betlehem, kisah-kisah tentang Yesus menyembuhkan mereka yang sakit juga, perumpamaan-perumpamaan misalnya perumpamaan tentang anak yang hilang. Kisah Para Rasul ditulis oleh Santo Lukas sekitar tahun 70 Masehi hingga 75 Masehi. Kitab ini berisi catatan tentang iman, pertumbuhan dan cara hidup gereja perdana. Kisah kenaikan Yesus ke surga, turunnya Roh Kudus atas gereja pada hari Pentakosta, kemartiran Santo Stefanus dan bertobatnya Santo Paulus, semuanya dapat ditemukan dalam kitab ini. Epistola atau surat-surat merupakan bagian terbesar dari Perjanjian Baru. Epistola dibagi dalam 2 kelompok, surat-surat Paulus dan surat-surat apostolik lainnya. Semua surat mengikuti format penulisan surat pada masa itu. Setiap surat biasanya diawali dengan salam dan identitas pengirim serta penerima surat. Selanjutnya ada doa, biasanya dalam bentuk ucapan syukur. Isi surat adalah penjelasan terperinci tentang ajaran-ajaran Kristiani, biasanya menanggapi keadaan penerima surat. Bagian berikutnya dapat berupa pembicaraan tentang rencana perjalanan misi penulis surat dan diakhiri dengan nasihat-nasihat praktis dan salam perpisahan. Surat-surat Paulus ditulis oleh Santo Paulus atau salah seorang muridnya, tak lama sesudah wafat dan kebangkitan Yesus, yaitu antara tahun 54 Masehi hingga 80 Masehi. Surat-surat tersebut menggambarkan perkembangan awal ajaran dan praktek Kristiani. Ke-14 surat Paulus tersebut adalah Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, Filemon, dan Ibrani. Surat-surat apostolik dimaksudkan untuk ditujukan bukan kepada suatu komunitas atau individu tertentu, tetapi kepada pembaca yang lebih universal. Surat-surat apostolik ditulis oleh beberapa penulis antara tahun 65 Masehi hingga 95 Masehi. 7 surat apostolik yaitu Yakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, Yudas. Kitab terakhir dalam Perjanjian Baru, yaitu Kitab Wahyu, ditulis sekitar sesudah tahun 90 Masehi. Dengan banyak bahasa simbolik, Kitab Wahyu menyajikan kisah pertarungan antara gereja dengan kekuatan-kekuatan jahat yang berakhir dengan kemenangan Yesus.
Meskipun kitab Wahyu menuliskan peringatan-peringatan yang mengerikan akan apa yang terjadi di masa mendatang, kitab Wahyu pada pokoknya merupakan pesan pengharapan bagi gereja.